Oh no. We're here for a reason. Halo teman-teman, ketemu lagi di channelku Hello Anita. Di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Old. Film ini menceritakan tentang beberapa keluarga yang diundang untuk pergi liburan ke sebuah resort dan pantai yang sangat indah. Namun, baru beberapa jam mereka bersenang-senang, satu persatu keanehan pun muncul. Tiba-tiba, mereka menua dengan sangat cepat. Anak-anak tiba-tiba berubah menjadi dewasa, ibu hamil yang tiba-tiba langsung melahirkan, dan luka yang tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Lantas, tempat apakah itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di pantai itu? Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai alur cerita filmnya. Adegan dimulai dengan keluarga Kappa yang diundang untuk berlibur ke sebuah resort. Sang ayah yang bernama Guy dan sang ibu yang bernama Prisha belum pernah mendengar tentang resort ini sebelumnya. Namun, mereka tetap bersemangat untuk berangkat ke sana. Sesampainya di resort yang dituju, seluruh staf menyapa mereka, termasuk manajer di sana. Kemudian, datanglah seorang wanita memberi mereka minuman selamat datang. Setelah beberapa saat, wanita itu mengajak anak-anak yaitu Trent dan Maddox untuk melihat-lihat ke area luar. Sementara itu, beberapa orang lainnya tampak bersantai di sana. Di luar, anak-anak itu bertemu dengan keponakan si manajer yang bernama Idlib. Trent pun berkenalan dengannya dan mereka mulai mengobrol dan berjalan-jalan di sana. Sementara itu, Maddox dan kedua orang tuanya sudah memakai pakaian renang dan pergi ke pantai untuk bersantai. Sepintas, tampaknya keluarga itu akan menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan. Keesokan paginya, kita diperkenalkan dengan keluarga lain yang sedang sarapan. Charles, seorang ahli bedah terkenal, datang bersama ibunya yaitu Agnes dan istrinya yang bernama Crystal, serta putri mereka yang berusia 6 tahun yang bernama Kara. Ada juga pasangan Carmichael yang bernama Jaren dan Patricia yang menderita epilepsi. Penyakitnya itu sering kambuh dan menyebabkan kejang-kejang. Seperti pagi itu ketika sarapan, Patricia mengalami kejang-kejang. Tapi untungnya, Charles yang merupakan seorang ahli bedah membantunya pulih kembali. Sementara itu, manajer resort mendekati keluarga Kappa dan menginfokan bahwa ada pantai indah yang terletak hanya 5 km dari sana. Dia juga mengatakan bahwa kendaraan dan keperluan lainnya sudah diatur untuk perjalanan mereka. Guy dan Priska pun bingung mengapa mereka diperlakukan istimewa bagaikan Sultan Raja. Meskipun demikian, mereka pun tertarik dengan tawaran sang manajer. Sesaat kemudian, mereka naik minibus dan bersiap-siap ke pantai sesuai rencana. Namun, mereka merasa kecewa karena ternyata bukan hanya keluarga mereka saja yang ikut, melainkan Crystal dan keluarganya juga ikut serta dalam perjalanan itu. Beberapa saat kemudian, mereka melewati gerbang yang jelas tertulis bahwa area itu adalah area terlarang. Namun, tak ada seorang pun yang menyadarinya karena mereka terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Begitu mereka sampai di ujung jalan, sopir minibus menurunkan mereka dan menunjukkan jalan ke arah pantai kepada mereka. Dia bahkan tidak mengantar mereka sampai ke sana atau membawa barang-barang mereka. Sebelum pergi, sopir itu mengatakan bahwa dia akan menjemput mereka pada jam 5 sore. Di adegan berikutnya, para rombongan terus berjalan melewati hutan dan masuk ke gua sempit. Kemudian, mereka pun akhirnya tiba di pantai. Pantai itu sangat indah dan menakjubkan, seperti yang diceritakan oleh sang manajer resort. Tanpa membuang-buang waktu, kedua keluarga pun mulai menggelar barang-barang mereka di pantai. Sampai mereka melihat seorang pria yang tampak kesepian duduk di sana. Ternyata dia adalah seorang rapper terkenal yang bernama Midnight Satan. Maddox mengenalinya dan mencoba meminta tanda tangannya. Tetapi ayahnya melarang dan menyuruhnya untuk membiarkan pria itu sendirian.
Beberapa saat kemudian, ketiga anak itu bermain-main dan menemukan banyak barang yang terkubur di pasir. Kebanyakan adalah mainan, namun ada juga benda-benda lain yang biasanya dibawa ke pantai. Mereka pun mulai merasa ada kejanggalan. Di pantai itu, tidak ditemukan satupun ikan, bahkan moluska kecil pun tak ada. Trent yang suka penasaran pergi berenang sendirian. Dia bermain ombak kecil dan bersenang-senang, sampai tiba-tiba ada sesosok mayat perempuan yang datang mengambang ke arahnya. Trent pun ketakutan dan berteriak minta tolong. Orang tuanya segera datang untuk menyelamatkannya. Mayat itu dibawa ke pinggir pantai, dan Charles, si ahli bedah, menyimpulkan bahwa perempuan itu baru saja tenggelam. Dia menuduh bahwa Midnight Sedan lah yang membunuh gadis itu, karena tidak ada orang lain lagi di pantai saat mereka tiba. Tuduhan itu semakin meyakinkan ketika Sedan terlihat mengeluarkan darah dari hidungnya, yang menandakan bahwa dia baru saja bertengkar dengan wanita itu. Namun, Sedan mengelak dan menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Tapi tentu saja tidak ada yang mempercayainya. Sementara itu, Trent tiba-tiba mengeluh bahwa baju renangnya terasa lebih ketat. Charles dan ibunya, Agnes, juga mengatakan bahwa dia mengalami kesulitan bernafas. Menyadari sesuatu yang buruk sedang terjadi, Charles mencoba menelepon bantuan, namun tidak ada sinyal di daerah itu. Di saat yang bersamaan, pasangan Carmichael baru saja tiba di sana. Mereka juga diturunkan oleh sopir minibus atas perintah manajer resort. Mereka yang ketakutan segera memberitahu pasangan itu tentang situasi yang terjadi di sana. Oleh karena itu, sang suami, Jaron, memutuskan untuk menghentikan si sopir yang baru saja pergi. Namun, baru saja dia berlari ke dalam gua, dia terjatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, dia terbangun di pantai dan kepalanya terasa sakit sekali. Semua orang di sana bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tetapi, sebelum mereka dapat mencerna semuanya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Agnes yang telah berhenti bernafas. Mereka segera bergegas mendatangi Agnes, dan Charles pun berusaha keras untuk menyadarkan ibunya. Sayangnya, semua usahanya sia-sia. Agnes telah meninggal dunia. Sementara itu, keluarga Carmichael sedang mengobrol dengan anak-anak kapal untuk mengalihkan perhatian mereka. Jaron bertanya kepada Trent mengenai umurnya, dan Trent pun menjawab dia berusia 6 tahun. Pasangan Carmichael tidak percaya bahwa Trent berusia 6 tahun, karena dia terlihat jauh lebih tua dibandingkan umurnya. Saat itu, Priscia datang ke arah mereka dan terkaget-kaget melihat anak-anaknya. Pasalnya, mereka tiba-tiba telah menua beberapa tahun lebih tua, membuat mereka tidak dapat dikenali lagi. Menyaksikan kekacauan yang telah terjadi, Sedan berusaha kabur dan Charles pun mengejarnya. Namun, begitu mereka masuk menuju gua, mereka jatuh pingsan dan ketika tersadar, mereka sudah berada di pantai kembali. Menyaksikan semua ini, Priscia yang ketakutan mengatakan bahwa mereka harus mencari jalan keluar dari tempat itu. Sayangnya, setiap kali salah satu dari mereka mendekati gua, mereka kehilangan kesadaran dan terbangun lagi di pantai. Artinya, mereka terjebak untuk selamanya dengan dua mayat di sekitar mereka. Lebih parahnya lagi, anak-anak menua dengan sangat cepat sehingga sulit untuk menemukan baju baru untuk mereka. Kepanikan mulai muncul dan mereka mulai mendiskusikan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mereka percaya bahwa suatu virus pasti menyebabkan semua anomali yang terjadi ini. Sementara itu, Charles yang mulai merasa menjadi paranoid melukai wajah Sedan dengan menggunakan pisau. Anehnya, luka itu sembuh seketika, seolah-olah tidak pernah ada. Beberapa saat kemudian, Maddox membawa Sedan pergi dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Sedan menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan mereka pun merasa nyaman satu sama lain. Sedan mengatakan bahwa dia menderita hemofilia, yaitu kondisi langka yang menghentikan pembekuan darahnya. Sementara itu, baru diketahui bahwa gadis yang mereka temukan tewas di pantai menderita sklerosis. Sesaat kemudian, Priscia tiba-tiba tidak sadarkan diri dan jatuh ke tanah.
Ternyata dia menderita tumor, dan inilah alasan utama mengapa pernikahannya dengan Guy berantakan. Sebelumnya, tumornya berukuran kecil, namun tiba-tiba membesar dan menjadi seukuran bola tenis. Merasa dikejar waktu, Charles memutuskan untuk melakukan operasi dengan pisau miliknya. Namun, ketika dia membuat sayatan di perut Prisha, luka itu langsung sembuh dengan sendirinya, seperti yang terjadi pada Sedan. Lebih parahnya lagi, Charles mulai berbicara sendiri. Memang sebelum ke pantai, ia sempat menunjukkan gejala skizofrenia. Tapi sekarang, penyakit itu telah menguasai dirinya. Untungnya, teman-temannya segera menyadarkannya sehingga dia dapat melanjutkan operasi. Charles kemudian membuat sayatan lain di dekat perut Prisha. Dan kali ini, semua orang menahan lubangnya agar tidak sembuh. Dan mereka baru melepaskannya setelah Charles mengeluarkan tumor itu dari perut Prisha. Luka sayatannya sembuh dalam sekejap dan Prisha pun kembali sadar dengan tumor yang sudah hilang. Mereka pun merasa senang, namun momen itu tidak berlangsung lama karena mereka menyadari bahwa mayat wanita yang ditemukan tadi kini telah berubah menjadi debu dan tulang belulang saja. Tubuhnya baru ditemukan beberapa jam lalu, tapi entah mengapa sekarang mayatnya sudah sangat membusuk. Prisha yang merupakan seorang kurator museum memeriksa tulang belulang tersebut dan mengatakan bahwa mayat seperti itu membutuhkan waktu setidaknya 7 tahun untuk terurai. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa waktu berjalan lebih cepat di pantai ini. Prisha melakukan penghitungan cepat dan menyimpulkan bahwa setengah jam di sini setara dengan 1 tahun penuh dalam hidup manusia biasa. Di tempat lain, Trent dan Kara terlihat sedang mengunyah sisa makanan. Saat para orang dewasa kembali, mereka terkejut melihat Trent dan Kara yang sudah dewasa. Tak hanya itu, Kara sedang hamil besar. Mereka pasti melakukan hubungan badan beberapa menit yang lalu. Menyadari bahwa Kara dapat melahirkan kapan saja, Charles dan yang lainnya membaringkannya dan bersiap untuk membantu Kara melahirkan. Crystal juga sangat ingin menemani putrinya melahirkan, namun dia tiba-tiba jatuh pingsan saking cemasnya. Saat dia terbangun, Kara telah melahirkan seorang bayi, namun bayinya sudah meninggal. Waktu berlalu begitu cepat bagi sang bayi, sehingga ia bahkan tidak sempat mengonsumsi makanan dan membentuk ototnya sendiri. Trent kebingungan menyaksikan semua ini, karena meskipun fisiknya sudah dewasa, namun dia masih berpikir seperti anak berusia 6 tahun. Di sisi lain, Charles sudah benar-benar kehilangan akalnya. Di satu waktu, dia mengancam Jaren untuk pergi. Sementara di waktu yang lain, dia menyuruh istrinya untuk berdandan, mengatakan bahwa dia terlihat sangat jelek. Charles akhirnya bersikap kelewat batas ketika dia menusuk Sedan dengan pisau berkali-kali. Namun malangnya, rapper itu tidak mendapatkan kesempatan untuk sembuh karena kondisinya yang tidak bisa terjadi pembekuan darah. Sedan pun akhirnya meninggal di tempat. Dengan ketakutan, Jaren memutuskan untuk menerjang ombak dan meminta bantuan. Dia mengatakan bahwa lebih baik dia mempertaruhkan nyawanya daripada dia mati konyol di sini. Setelah Jaren pergi, Guy perlahan mengambil pisau dari tangan Charles, karena saat ini Charles menjadi sangat paranoid. Melihat hal ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Semua keluarga yang tiba di pantai ini memiliki satu kesamaan, yaitu setidaknya salah satu anggota keluarganya menderita penyakit. Misalnya, Prisha menderita tumor, Charles menderita skizofrenia, Sedan menderita hemofilia, dan mayat wanita yang ditemukan sebelumnya juga menderita multiple sclerosis. Guy kemudian bertanya kepada istrinya dari mana dia mendapatkan kartu undangan itu. Prisha menjawab bahwa dia mendapatkannya dari undian yang ada di belakang kertas resep apoteknya. Hal ini menegaskan bahwa pemilik resort telah mengetahui riwayat medis mereka. Di adegan berikutnya, saat Medok sedang berenang, dia menemukan sebuah mayat mengambang di laut. Ternyata, mayat itu adalah Jaren. Dia pasti pingsan di dalam air dan tenggelam, sama seperti apa yang terjadi pada wanita sebelumnya. Menyaksikan hal itu,
Patricia menangis ketakutan seperti yang lainnya, karena mereka tidak tahu kemana harus melarikan diri. Namun, Kara tidak mau menyerah begitu saja. Dia memutuskan untuk mendaki tebing dan hampir berhasil. Sayangnya, sesaat sebelum dia mencapai puncak, dia pingsan dan terjatuh ke bawah lalu meninggal. Beberapa saat kemudian, Patricia pun mulai kejang-kejang dan dia pun meninggal juga. Malam pun datang dan pasangan Kappa mulai putus asa. Pada titik ini, mereka bahkan tidak dapat mengingat mengapa mereka mencoba meninggalkan tempat yang indah ini. Di sisi lain, anak-anak menemukan sebuah buku yang ternyata milik orang-orang yang datang sebelum mereka. Di dalamnya tertulis nama semua orang beserta alamat dan penyakitnya. Kemudian, perhatian Trent teralihkan oleh cahaya yang datang dari puncak bukit. Setelah memperhatikan dengan lebih detail, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah kamera pengintai. Hal ini berarti seseorang sedang mengawasi mereka. Sementara itu, Charles yang telah kehilangan akal sehatnya perlahan mendekati Guy untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba penglihatannya kabur dan dia menjadi hampir buta. Charles segera menerjang Guy dan mulai menyayat tubuhnya dengan pisau. Priscia ada di dekatnya, namun dia tidak dapat mendengar apa-apa karena dia tiba-tiba menjadi tuli. Namun, ketika Priscia menyadari apa yang terjadi, dia mengambil sebuah pisau berkarat dan menyerang Charles dengan pisau itu. Dia berhasil membuat sayatan kecil di lengan Charles, tetapi hal ini sudah cukup untuk membunuhnya, karena karat itu menjalar ke pembuluh darahnya dan membuat Charles mati seketika. Di sisi lain, Trent dan Maddox perlahan memasuki gua. Di sana, mereka bertemu dengan Kristal yang sudah menjadi tua. Dia tidak ingin ada yang melihat wajahnya yang mengerikan. Jadi, dia mencoba membunuh anak-anak itu dengan batu. Namun, ketika dia mencoba mengambil sebuah batu besar, tulangnya tiba-tiba patah. Tulang-tulang itu segera menyatu kembali, namun ke arah yang salah, membuat Kristal mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Tak lama kemudian, tinggallah keluarga Kappa yang tersisa. Mereka berkumpul kembali di dekat pantai untuk terakhir kalinya. Dan Guy dengan terharu mengatakan bahwa dia sangat mencintai keluarganya. Setelah mengatakan itu, dia pun meninggal dunia. Priscia yang juga sudah tua menghembuskan nafas terakhirnya. Anak-anak pun menjadi putus asa karena tanpa orang tua mereka tidak berdaya. Keesokan paginya, mereka terbangun di usia 40 tahunan dan menyadari bahwa mereka juga akan berakhir seperti orang tua mereka. Trent dan Maddox memutuskan untuk menghabiskan sisa waktunya untuk bermain. Mereka pun mulai membuat istana pasir. Pada saat itu, Trent teringat bahwa keponakan manajer resort, Idlib, telah memberinya sebuah kertas berisi teka-teki untuk dipecahkan. Trent pun mengeluarkan kertas itu dan akhirnya dapat memecahkannya. Jawaban teka-teki itu tertulis, "Paman saya tidak suka batu karang." Berdasarkan pesan tersebut, kedua saudara itu menyadari bahwa batu karang memiliki semua jawaban atas pertanyaan mereka. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, mereka pun terjun ke air dan menuju ke batu karang. Di sana, mereka menemukan terowongan bawah air, dan saat mereka mencoba melewatinya, baju Maddox tersangkut di sebongkah karang. Adegan kemudian beralih ke seorang pria yang mengamati pantai dari perbukitan. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah M.H. Shyamalan, sang sutradara film ini. Apa yang dia lakukan? Dia adalah sopir minibus yang menurunkan para keluarga di pantai itu. Setelah memastikan bahwa semua orang telah meninggal dunia, dia menelepon bosnya dan memberitahu tentang situasi ini. Dia kemudian mengepak barang-barangnya dan beranjak pergi. Setelah itu, dia datang ke laboratorium tempat beberapa ilmuwan terkemuka sedang meneliti berbagai macam obat. Manajer resort juga ada di sana dan memberitahu semua orang bahwa uji coba 73 telah berakhir. Dia juga mengatakan bahwa karena pantai ini
mereka telah mampu menyelamatkan jutaan nyawa dengan obat-obatan mereka. Artinya, hal yang sama sudah berulang sebanyak 73 kali percobaan. Ternyata resort itu sebenarnya adalah tempat buatan sebuah perusahaan obat. Mereka menggunakan pantai itu untuk melakukan uji klinis pada manusia sehingga mereka bisa mendapatkan hasilnya dalam hitungan menit dibandingkan tahun. Minuman selamat datang yang disajikan untuk para tamu sebenarnya sudah dicampur dengan obat percobaan untuk penyakit tertentu. Di tempat lain, kapal bersaudara berhasil selamat dari gelombang maut. Mereka kembali ke resort dengan membawa buku catatan yang mereka temukan di pantai. Kemudian, mereka bertemu dengan seorang petugas polisi yang juga sedang berlibur dan memberitahu tentang semua yang terjadi. Kakak beradik itu memberinya sebuah buku catatan yang berisi daftar orang-orang hilang. Polisi itu kemudian menelepon beberapa kali dan memastikan bahwa orang-orang yang berada di daftar itu memang benar-benar hilang. Di adegan terakhir, laboratorium medis itu digerebek polisi dan semua ilmuwan di sana ditahan. Kapal bersaudara pun diantar pulang dengan menggunakan helikopter. Dengan demikian, berakhir pula lah film Old ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye!